Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai materi baru. Dan sebelum memulai, kita melihat kesiapan siswa. Kebetulan mereka sudah berdoa lebih dulu. Dan hari ini kita mengecek kehadiran siswa. Dan ada beberapa anak-anak yang masih belum bisa masuk sekolah oleh karena sakit. Nampaklah suasana pagi ini dengan ceria dan menyenangkan, dan mereka siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Di tengah-tengah kita absen siswa, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di dalam hal materi-materi sebelumnya. Kita mereview kembali materi-materi yang telah kita buat sebelumnya sebelum memulai materi baru. Materi yang akan kita jelaskan pada hari ini yaitu tentang puisi. Kita akan menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan regnet pada setiap barisnya. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Nilai estetika artinya nilai keindahannya sendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri di antara satu dengan lainnya. Ciri-ciri puisi: yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Kedua, puisi bermakna konotatif. Ketiga, puisi bersifat simetris. Keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau puisi lama. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksi. Dan terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Pertama, kita akan membahas tentang struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imajinasi, majas, kata kontret, tipografi, dan rima. Kita bahas pertama itu diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seseorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Dalam hal ini, kita minta pendapat anak-anak bagaimana menurut mereka tentang diksi. Anak-anak sangat antusias memberikan pernyataan atau jawaban mereka, dan sangat diapresiasi kepada mereka yang benar-benar mau belajar hari ini. Yang kedua itu struktur fisik puisi, yang kedua itu tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan kiri, atas bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dan isi puisi itu sendiri. Yang ketiga itu majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Kata kontret adalah struktur fisik puisi yang keempat. Kata kontret maksudnya di sini adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konteks seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Yang kelima, imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat menilai, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, dan penggerakan. Rima atau irama adalah struktur fisik puisi yang terakhir. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima diantaranya adalah onomatop atau tiruan bunyi, misalnya prank yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. Bentuk interpola bunyi yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal,
sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pengulangan kata yaitu penentuan tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, lemah suatu bunyi. Struktur puisi yang kedua yaitu struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Kita bahas satu-satu yaitu tentang tema dan makna. Tema dan makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Ketika kita membuat sebuah puisi, kita mempunyai makna apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua itu nada. Sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang ketiga itu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiens. Yang keempat itu perasaan. Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada topik yang ketiga, itu jenis-jenis puisi. Secara umum puisi terbagi menjadi 3 jenis puisi, diantaranya adalah puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Yang pertama itu puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi ini jenis terbagi ke dalam beberapa jenis pula, diantaranya adalah pantun, talibun, pantun berkais atau selokan, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, matra, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu tentang pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan rima akhir AB. Pantun dapat dibedakan berdasarkan jenisnya seperti pantun lucu, pantun anak, dan sebagainya. Kedua itu matra. Matra adalah ucapan-ucapan yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis atau kekuatan gaib gitu, dipakai dalam acara tertentu. Contohnya matra yang dirapal untuk menolak turunnya hujan atau sebaliknya. Yang ketiga itu karmina. Karmina adalah salah satu prosa di mana bentuknya lebih pendek dari pantun. Saking pendeknya biasa juga disebut dengan pantun kilat. Yang keempat itu seloka. Seloka yaitu pantun berkait berasal dari Melayu klasik yang berisi pepatah. Yang kelima itu gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri dari 2 bait yang dimana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Biasanya terkandung nasihat dan amanat. Yang keenam itu syair. Syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhirnya serupa. Syair biasanya menceritakan sebuah kisah dan di dalamnya terkandung amanat yang ingin disampaikan penyair. Yang terakhir itu talibun. Talibun yaitu pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC. Jenis-jenis puisi yang kedua itu adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Yang pertama itu balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharumkan. Terkadang disajikan dalam bentuk dialog atau dinyanyikan. Yang kedua himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting atau sakral. Yang ketiga itu ode. Ode adalah puisi lirik berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Umumnya ode ditujukan untuk orang tua atau pahlawan dan orang-orang besar. Yang keempat itu epigram. Epigram yaitu puisi yang berisi tentang ajaran dan tuntutan hidup. Epigram berarti unsur pengajaran atau nasihat membawa ke arah kebenaran dan dijadikan pedoman hidup. Yang kelima itu romansa. Romansa itu puisi cerita yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa menimbulkan efek romantis. Elegi yaitu syair atau nyanyian yang mengandung tatapan dan ungkapan duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. Satire yaitu puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi.
Di stiko ada yaitu puisi yang masing-masing bait terdiri dari 2 baris. Ada lagi terzina, quintret, quit, sextel, septima, oktav, stanza, soneta. Itu adalah jenis-jenis dari puisi baru. Yang pertama itu tentukan tema atau judul. Jadi anak-anak harus menentukan tema. Anak-anak harus pilih tema yang menurut anak-anak menarik dan sesuai dengan kata hati. Puisi ini menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. Yang kedua itu menentukan kata kunci. Langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya satu kata kunci yang digunakan untuk satu lirik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Anak-anak bisa menggunakan berbagai macam majas agar pembaca atau pendengar tidak bosan membacanya. Yang keempat, kembangkan puisi semenarik mungkin. Itulah beberapa langkah cara membuat puisi. Sekarang bagaimana cara membaca puisi yang baik? Cara membaca puisi yang baik itu pertama, harus diperhatikan ekspresi, mimik muka, dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Terus artikulasi atau intonasi atau kejelasan dan ketepatan pelafalan kata. Keempat, irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara. Dan terakhir tuh intonasi dan penekanan kata. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang puisi, di mana kita sudah menjelaskan tentang pengertian puisi, bagaimana ciri-ciri puisi, struktur puisi, dan jenis-jenis puisi, serta bagaimana cara membaca puisi yang baik dan cara membuat puisi. Dan anak-anak disuruh untuk membuat puisi di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan memeriksa tugas mereka. Terima kasih.